Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang interaksi sosialnya. Sekarang tinggal yang lembaga sosial, yaitu di materi yang kedua. Oke, yang pertama di sini lembaga sosial untuk pengertiannya yaitu suatu lembaga yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat di sini maksudnya adalah tentang perilaku yang ada dalam masyarakat, contohnya kayak interaksinya. Nah, lembaga sosial itu bisa tercapai atau bisa terbentuk dengan beberapa syarat, yaitu ada 3. Nah, yang utama di lembaga sosial ini kan terbentuk karena adanya nilai dan norma, sehingga syaratnya nanti lembaga sosial harus diterima oleh sebagian besar anggotanya menerima norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, syarat keduanya, norma harus menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma harus memiliki sanksi yang mengikat bagi masyarakatnya. Di sini nanti norma dalam kehidupan bermasyarakat ada 4, yaitu yang pertama ada norma tentang cara atau use. Di sini maksudnya adalah norma cara tentang perilaku manusia dalam bertindak, bagaimana cara dia dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk yang norma cara ini, jika ketika masyarakat atau individu yang melanggarnya, hanya akan diberikan sanksi sebuah teguran saja. Contohnya, ketika ada seseorang dia melanggar norma cara, yaitu membuang sampah sembarangan, pasti akan mendapatkan teguran dari orang sekitar. Kemudian norma yang kedua ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini adalah norma yang sering kali atau yang biasanya manusia atau dalam masyarakat itu dilakukan. Contohnya, kalau di masyarakat Indonesia biasanya ketika berangkat sekolah itu kan saling atau berpamitan dengan kedua orang tuanya. Nah, itu yang disebut dengan norma kebiasaan yang biasanya dilakukan. Kemudian norma yang ketiga ada norma tata kelakuan. Kalau tata kelakuan di sini sanksinya nanti lebih naik sedikit, biasanya akan mendapatkan teguran dan celaan ataupun hukuman. Di sini tata kelakuan maksudnya adalah bagaimana manusia itu dalam melakukan suatu kehidupan harus sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Biasanya tata kelakuan yang simpel, ketika kita pergi bersekolah wajib menggunakan seragam sekolah. Nah, ketika kita melanggar, misal ada siswa saat upacara dia melanggar, tidak memakai topi upacara atau tidak memakai dasi, otomatis di situ dari pihak sekolah akan mendapatkan sebuah sanksi. Biasanya dia mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, itu yang disebut dengan norma tata kelakuan atau mores. Dan yang terakhir di sini ada norma dari adat istiadat. Kalau adat istiadat di sini nanti hukumannya atau sanksinya bisa berupa dijauhi oleh masyarakat atau dia akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Contoh dari norma adat istiadat ini yaitu adanya pernikahan itu menggunakan pakaian adat, atau kalau orang Jawa biasanya ada ritual, kalau bagi biasanya 7 bulanan atau yang lainnya, itu yang disebut dengan norma adat istiadat. Kemudian
fungsi dari lembaga sosial. Kalau fungsi lembaga sosial menurut Sujono Sukanto itu ada 3, yaitu lembaga sosial digunakan sebagai pedoman dalam berkehidupan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, lembaga sosial jadikan sistem pengendalian dan pengawasan bagi anggota atau masyarakatnya. Sedangkan kalau fungsi sosial menurut Hutton dan Hahn, dia di sini ada 2 fungsi, yaitu ada fungsi manifest atau fungsi nyata, sama ada fungsi laten atau terselubung. Nah, di sini fungsi nyata, berarti lembaga sosial ini nanti dia benar-benar sudah jelas fungsinya atau kegunaannya. Kalau fungsi laten atau terselubung di sini yang tanpa kita sadari. Nah, di lembaga sosial yang terakhir ini nanti kan dibagi menjadi beberapa lembaga, yaitu ada 5. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Yang kita bahas yang pertama di lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu memiliki 7 fungsi, yaitu yang pertama, lembaga keluarga berfungsi sebagai reproduksi. Maksudnya di sini adalah dari lembaga keluarga itu dia berfungsi untuk melanjutkan atau meneruskan keturunannya. Kemudian ada fungsi afeksi atau kasih sayang. Nah, di dalam keluarga pasti akan memberikan sebuah kasih sayang atau memberikan rasa nyaman terhadap keluarganya. Yang ketiga ada fungsi proteksi. Berarti di sini keluarga berfungsi untuk melindungi setiap anggota keluarganya. Yang keempat, fungsi lembaga sebagai pemberian status. Nah, misalnya bayi yang baru lahir, untuk dia kan pasti sudah memiliki status, contohnya sebagai adik, sebagai anak dari ibu siapa, atau ketika kita punya kakak. Nah, di situ kan menjadi statusnya kakak, adik, sepupu, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi di dalam fungsi pengenalan. Di keluarga itu tempat kita untuk yang pertama kali belajar mengenal ke lingkungan yang baru. Yang pertama mengenal siapa nama kita, mengenal ibu kita, mengenal ayah kita, saudara-saudara kita, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam ada fungsi ekonomi. Lembaga keluarga selain memberikan kelima tadi, dia juga menjadi fungsi ekonomi, di mana contohnya kayak ayah dijadikan tulang punggung dalam keluarga. Berarti dia dijadikan sebagai fungsi ekonomi untuk memberikan tanggung jawabnya secara ekonomi terhadap keluarga, yang bisa terhadap anak. Dia harus memberikan pendidikan, kemudian kesehatan dan lainnya, agar keluarganya bisa memiliki rasa yang nyaman dari kebutuhan ekonominya karena tercukupi. Kemudian yang terakhir sebagai pengawasan sosial. Nah, di sini setiap keluarga pasti memiliki aturan-aturan tersendiri dalam menjalankan kehidupan. Nah, dari sini, dari aturan keluarga ini nanti akan membentuk sikap anaknya atau perilaku karakter si anak atau si kita sendiri. Kemudian yang jenis lembaga kedua adalah lembaga agama, memiliki fungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, yaitu dari pedoman untuk keyakinan dan lain sebagainya. Selain itu, lembaga agama juga berfungsi sebagai sumber kebenaran, yaitu di mana perilaku kita akan disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Di situ kita bisa tahu benar dan salah. Kemudian yang ketiga, jenis lembaga ekonomi. Jenis lembaga ekonomi dia memiliki fungsi sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan.
Misalnya kayak kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal dan lainnya. Di sini juga akan dalam pedoman pemenuhan kebutuhan pasti akan terjadi transaksi. Nah, di situ pasti perlu adanya lembaga ekonomi. Contohnya, kalau di saat ini sudah banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ekonomi, contoh kayak Shopee, terus Traveloka dan lain sebagainya. Nah, itu kan tergolong atau masuk ke dalam lembaga ekonomi dalam kegiatan bertransaksi. Kemudian pedoman faktor-faktor produksi. Selain pemenuhan kebutuhan, lembaga ekonomi juga ditentukan atau berfungsi sebagai pedoman faktor produksi. Misalnya dalam pemberian upah atau gaji kepada masyarakat, pasti ada yang namanya UMR atau upah minimum kabupaten atau UMK dan lain sebagainya. Kemudian kayak pedoman dalam pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini, lembaga ekonomi juga bisa memberikan identitas bagi masyarakat. Misalnya, si A bekerja sebagai dokter, maka identitas di masyarakat dia adalah seorang dokter. Kemudian identitas sebagai guru dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, di lembaga pendidikan di sini memiliki dua fungsi, yaitu ada fungsi manifest atau fungsi nyata dan fungsi laten atau yang terselubung. Kalau fungsi nyatanya, yang manifestnya, lembaga pendidikan di sini kan membantu kita dalam belajar untuk masa depan. Kemudian memberikan kita ilmu. Itu adalah contoh dari manifestnya yang nyata. Sedangkan yang fungsi laten atau terselubung, dengan adanya lembaga pendidikan ini dapat membantu para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, lembaga politik. Kalau lembaga politik di sini kan lembaga yang bertugas atau yang berfungsi untuk menyalurkan, mengatur semua yang ada di kehidupan bermasyarakat. Nah, lembaga politik ini nanti dia dibagi menjadi beberapa. Contohnya ada lembaga MPR, Presiden dan Wapres. Kemudian ada lembaga DPR, DPD, ada pemerintah daerah, DPRD, dan partai politik. Nah, di sini lembaga politik ini kan kalau di Indonesia dijadikan sebagai tempat penyaluran atau inspirasi dari masyarakatnya. Oke, sampai sini sekian dari